Oke, sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali bergabung di channel Perspektif Alternatif. Silahkan beri subscribe bagi yang belum tentunya, dan share kepada yang lain agar tetap bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Saudara-saudara, ada bom meletus ya. Saya katakan bom meletus karena ada sesuatu yang meledak gitu ya, dari Demokrat ya, seperti yang meledak-ledak seperti bom meletus ya. Demikian, Demokrat kali ini sedang menunjukkan kekecewaannya terhadap Anies dan tentunya kepada koalisi perubahan ya, terutama kepada Surya Paloh. Jadi Demokrat sepertinya sedang marah besar ya, kecewa besar ya. Tapi pertanyaannya, apakah pantas marah dan kecewa bahkan sampai menyebut Anies ya dan koalisi perubahan sebagai pengkhianat gitu ya? Saya jadi bingung ya untuk bisa menangkapnya dengan akal sehat ya. Coba aja ya kalau kita perhatikan bahwa kehidupan ini kan sebenarnya tidak lepas dari hukum sebab akibat begitu ya. Jadi apa yang terjadi saat ini sebenarnya adalah merupakan buah dari apa yang kita tanam gitu ya. Jadi jangan menyalahkan pada orang lain ya, jangan menumpahkan kemarahan kepada Anies, jangan menumpahkan kemarahan kepada Surya Paloh, tapi lebih baik muhasabah diri. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi apa yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh orang lain, bukan. Orang lain tidak pernah menjadi penyebab dari apa yang diperoleh hari ini ya oleh kita. Ya, sekali lagi, kita jangan menempatkan orang lain menjadi penyebab dari apa yang kita peroleh saat ini. Kenapa? Karena apa yang kita peroleh saat ini merupakan ya kan akibat dari sebab-sebab yang telah kita bangun sebelumnya, ya kan? Nah, kita perhatikan saudara-saudara. Dulu tahun 2019 kita lihat, apakah Demokrat saat itu sungguh-sungguh gitu mendukung Prabowo? Tidak. Ketika Prabowo mengalami sebuah musibah ya yang seharusnya menang kemudian menjadi kalah, saya tidak melihat tuh ya kalangan Demokrat yang mencoba untuk ikut membela gitu lah. Mencoba untuk menunjukkan empatinya terhadap Prabowo, tidak. Kenapa? Karena Demokrat merasa dirinya ya kan dihianati atau mungkin ekspektasinya tidak terpenuhi, yaitu menjadi calon wapres Prabowo saat itu ya. Jadi AHY saat itu ya ekspektasinya, harapannya ingin menjadi cawapres dari Prabowo, tapi yang muncul kemudian Sandi ya. Nah, itu sebenarnya saat itu juga ya dari peristiwa itu kita bisa melihat maksudnya bahwa karakter di Demokrat seperti itu. Nah, sekarang terulang lagi. Kita lihat sejak awal saja itu sudah jelas bahwa Anies adalah merupakan target ya kemenangan Pilpres. Kemudian soal wakil, tidak ada yang kemudian setiap anggota koalisi menjadi bagian yang harus punya jatah gitu. Ya, kedudukannya sama, tidak ada yang menjadi penumpang eksekutif, tidak ada. Ya. Jadi tidak ada janji politik ya untuk menempatkan seseorang atau misalnya katakanlah AHY untuk menjadi cawapres Anies, tidak ada. Karena konsepnya biarlah Anies memilih atau paling tidak kita mungkin melihat ya kan dinamika politik ya di saat-saat terakhir dan sebagainya, mana yang paling memungkinkan untuk bisa menggolkan Anies gitu ya, untuk bisa memenangkan Anies gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada janji-janji politik secara eksplisit gitu ya, atau terang-terangan ya nyata bahwa telah memberi jatah cawapres bagi AHY, tidak ada gitu loh. Nah, kita lihat ada manuver-manuver politik sebelumnya, misalnya ketika AHY mendatangi Puan Maharani misalnya, ya datang ke markasnya Moncong Putih misalnya. Nah, itu kan sebenarnya saya melihatnya sebagai satu manuver untuk bisa menekan
koalisi perubahan. Karena menganggap Demokrat itu punya kartu truf. Kalau Demokrat keluar dari koalisi perubahan, itu akan menggagalkan Anies. Karena berarti kekurangan presentasinya ya untuk bisa lolos menjadi calon presiden atau mengajukan calon presiden. Nah ini sepertinya Demokrat saat itu sedang memainkan ya kan kartu ya, atau untuk menekan koalisi perubahan agar segera ya kan mendeklarasikan pasangan Anies dan AHY gitu. Jadi gitu. Ya, jadi bikin deg-degan saat itu kan banyak spekulasi-spekulasi yang muncul ya kan bahwa ini menandakan koalisi perubahan akan segera pecah ya kan. Demokrat mungkin bahkan yang lucu. Saya tidak yakin tuh ya. Apa benar apa enggak gitu ya. Bahwa SBY itu pernah mimpi satu kereta dengan Megawati dan Jokowi. Saya terus terang aja, saya ingin ketawa itu ya. Itu kok urusan presiden kok sampai membawa-bawa mimpi segala ya. Saya pikir itu manuver itu, ya kan? Nah, rupanya ya kan. Kemudian Surya Paloh mendapat peluang ketika Caimin dengan PKB-nya juga belum dilamar oleh Gerindra, bahkan cenderung dicuekin. Inilah menjadi peluang bagi Surya Paloh atau dari peluang bagi koalisi perubahan untuk kemudian melakukan pembicaraan dengan Caimin dan PKB-nya gitu loh ya. Nah, ketika kalkulasinya, sekali lagi ketika kalkulasinya ya kan kemudian condong kepada Caimin dengan PKB-nya yang dirasakan yang dalam kalkulasi Surya Paloh barangkali dan reng-rengan panitia 9 panitia 8 misalnya ya kita memandang Caimin lebih berpotensi untuk bisa mendulang suara khususnya untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah keputusan. Nah, ketika keputusan itu terjadi ya kan itu bukan dalam konteks pengkhianatan. Sekali lagi, bukan dalam konteks pengkhianatan terhadap AHY, Demokrat, dan SBY. Tidak. Jadi itu akal burung itu yang mengatakan itu telah terjadi pengkhianatan. Tidak. Itu karena kegeeran saja yang terlalu besar ya. Kegeeran AHY, SBY, dan Demokrat. Makanya begitu ada kecenderungan jadinya pasangan Anies dan Caimin langsung ya bereaksi, wah itulah bom meledak saya katakan ya kan. Nah jadi sekali lagi ya apa yang diperoleh Demokrat saat ini jangan menyalahkan pihak lain karena sesungguhnya Andalah yang telah menanam itu, Andalah yang telah menciptakan sebab-sebab itu, maka akibatnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.